Saudara-saudari yang terkasih, Allah memberi makan kepada umatnya. Israel tadi dalam bacaan pertama diberi makan di padang gurun oleh Tuhan karena mereka bersungut-sungut. Lebih baik mati di Mesir dengan menghadap kuali penuh daging dan makan roti sampai kenyang daripada mati kelaparan di padang gurun ini. Kemudian Tuhan memberi mereka makan. Bagaimana Tuhan memberi makan? Apa yang diberikan oleh Tuhan untuk manusia itu makan? Sebenarnya makan itu untuk apa? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Hidup bukan untuk makan, untuk yang lain-lain banyak. Kalau hidup untuk makan itu namanya hewan, babi, kambing atau apa itu, hidupnya untuk makan saja. Tapi kita makan supaya bisa hidup. Kalau tidak makan ya mati lama-lama. Toh? Kamu kan makan tiap hari. Diberi makan oleh Tuhan, enak-enak lagi mungkin karena sehat-sehat semua. Tentulah makan enak, kamu tiap hari makan pagi, siang, sore, 3 kali bergizi, pergi sering ke restoran lagi. Jadi ya tentu sehat, diberi makan setiap hari oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Coba kita perhatikan ya. Pertama, bagaimana Tuhan memberi makan dan makan itu untuk apa? Dan juga kehidupan yang diberikan akibat makanan itu apa. Ketika bangsa Israel melihat mana itu kan apa? Warna putih di atas padang gurun. Mereka saling bertanya, apa itu? Mereka tidak tahu kalau itu bisa dimakan. Tapi kenapa mereka kemudian berani makan? Karena ada keterangan dari Musa. Musa bilang, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Oh, bisa dimakan itu ya. Lalu dimakan. Ternyata tidak sakit perut. Ternyata bisa membuat hidup. Ternyata bisa membuat mereka tidak kelaparan dan bahkan bertahan 40 tahun di padang gurun. Sebelum sampai tanah terjanji. Gurun semua ini, jadi tidak ada makanan lain, tidak ada buah-buahan, pohon saja tidak ada. Nah, coba perhatikan. Ketika orang pertama itu lihat buah-buahan atau apa saja, mereka yang makan pertama itu pikir-pikir ya, ini bisa dimakan atau enggak ya? Kalau kita ya semua sudah tahu karena sudah diberitahu makanan ini tidak mengandung racun, buah itu bisa dimakan. Tapi coba bayangkan yang pertama kali lihat mangga, lihat pepaya, lihat pisang. Itu nenek moyang kita. Adam dan Hawa saja di Taman Eden itu Tuhan bilang, semua buah-buahan di sini bisa kamu makan. Kecuali satu yang di tengah itu. Ternyata mereka salah makan juga ya. Salah makan buah terlarang, akhirnya mati malah. Nah, jadi makan itu ternyata tidak mudah ya. Kita semua belajar dari nenek moyang kita sebelumnya bahwa buah-buahan itu semua dan makanan semua itu bakso atau apa saja, mie goreng bisa dimakan. Kalau tidak kan tidak tahu. Kamu anggap ini biasa saja. Ini pengetahuan yang dari nenek moyang tentu. Misalnya di hutan, lalu lihat buah, tidak tahu nama apa. Kamu berani makan? Tidak berani, padahal mungkin itu bisa dimakan. Atau racun, tidak bisa dimakan, membuat mati. Nah, jadi tadi itu kata-kata Musa itu penting karena membuat mereka berani makan. Lalu mereka berani makan itu sampai kemudian diselamatkan dari kelaparan di tanah terjanji. Semua yang kita makan untuk
kehidupan tubuh kita tentu, kehidupan jasmani, supaya kita bisa hidup, bisa bertahan hidup. Tapi itu bercorak jasmani ya. Dan Tuhan Allah memberikan lebih dari itu pada hari Minggu yang ke-18 ini. Sejak minggu lalu juga kita mendengarkan perbanyakan roti dari Tuhan Yesus dari Injil Matius, dan hari ini Injil Yohanes tentang roti hidup, roti yang sesungguhnya. Nah, hidup juga ada dua macam ya. Hidup yang dipertahankan oleh Tuhan dengan makan mana itu untuk umatnya, tentu itu hanya bercorak jasmani, supaya mereka tidak mati di padang gurun. Tapi kan kemudian mereka menjadi tua dan mati. Tuhan menyediakan makanan rohani, Tuhan memberikan makanan sampai hidup yang kekal. Tuhan Yesus tadi mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai untuk hidup yang kekal. Mereka bertanya, apa itu Tuhan? Apa itu makanan jenis itu? Lalu Tuhan Yesus tadi menjelaskan bahwa roti yang turun dari surga itu bukan mana seperti yang diberikan kepada bangsa Israel, itu juga bukan Musa yang memberikannya, tapi Bapakku. Lalu itu menjadi permulaan penjelasan tentang roti yang sesungguhnya yang turun dari surga. Kita semua sudah tahu. Itulah Tuhan Yesus, itulah roti yang sesungguhnya dari surga yang datang kepada kita. Itulah roti santapan rohani yang kita terima setiap Ekaristi. Dan dia sendiri mengatakan, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi, dia tidak akan haus lagi. Nah, ada makanan jenis lain yang bukan bercorak jasmani, tapi makanan rohani. Dan makanan itu adalah percaya kepada Yesus. Tindakan percaya itu sebuah tindakan batin yang penting ya. Kepercayaan kita itu adalah suatu usaha atau niat kita setiap hari untuk membangun kepercayaan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur hidup saya, bukan saya sendiri. Tadi Tuhan Yesus menegur orang banyak yang datang mencari Dia. Tuhan, kapan Engkau tiba di sini? Itu kan dari perbanyakan roti yang sebelumnya sebenarnya. Lalu Yesus mengingatkan mereka, kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda. Karena melihat tanda itu berarti melihat dengan iman, dan itu sangat penting. Dan mereka belum sampai ke situ. Paling kamu datang ke sini untuk tunggu perbanyakan roti lagi toh? Hari ini tidak ada perbanyakan roti. Lalu Yesus mengingatkan roti yang sesungguhnya. Akulah roti yang turun dari surga. Itulah saudara-saudari yang terkasih yang dijelaskan dalam bacaan kedua tadi dari surat Paulus, bahwa kita harus menjadi manusia baru. Hendaklah hidupmu diperbaharui dalam pikiranmu. Janganlah lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tapi perbaharulah hidupmu dengan pengenalan akan Kristus. Itulah saudara-saudari yang Tuhan kerjakan bagi kita. Tuhan bukan hanya menuntun kita untuk selamat atau sejahtera atau sehat walafiat secara jasmani dengan makanan rezeki yang kita terima setiap hari, melainkan lebih dari itu. Ya, Tuhan membimbing kita untuk bisa mengenal makanan yang lebih dalam, makanan yang lebih besar, makanan yang lebih penting, makanan yang bertahan sampai ke hidup yang kekal. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini di seluruh gereja dibacakan bacaan yang sama ini, bahwa kita diingatkan percaya kepada Tuhan Yesus adalah santapan rohani yang sampai pada hidup yang kekal. Firman Tuhan yang kita dengar di mimbar ini sudah merupakan cara bagaimana Tuhan memberikan nutrisi rohani atau santapan jiwa supaya kita bisa mengenal dan semakin percaya kepada Tuhan. Dan nanti dalam Ekaristi Kudus Tuhan Yesus sendiri itu yang datang kepada kita, kita bersatu dengannya,
kita manusia yang fana bersatu dengan Putra Allah yang kekal, dan kita mendapat jaminan hidup abadi karena santapan rohani itu. Karena roti yang turun dari surga adalah Kristus itu sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.